Oke dok, tadi setelah kita keliling-keliling udah tahu banyak ya tentang bagaimana penanganan dan juga prosedurnya kalau misalnya cedera segala macam. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau kita misalnya sebagai orang yang ngerasa sehat, kayak kita nggak ngerasa ada yang aneh, tetap bisa beraktivitas, masih perlu nggak sih kita periksa atau ada saran misalnya berapa bulan sekali kita harus misal cek kesehatan kita terkait dengan tulang gitu? Ya sebenarnya kalau ada gejala, misalnya gejala-gejala yang pasti yang paling banyak dirasakan nyeri, terus ada pembengkakan atau yang untuk masalah dengan tulang adalah deformitas. Deformitas itu ada kelainan dari anatomi. Itu segeralah periksa ke bagian bedah, tulang, terus semakin cepat untuk diperiksa semakin baik prognosisnya. Jadi pokoknya kita ngerasa nggak nyaman gitu, nggak mungkin dari ada pembengkakan segala macam, lebih baik langsung periksa gitu ya. Periksa, betul. Oke. Nah, kemudian nih kalau untuk tips ada nggak sih gimana biar kita tetap oke gitu tulangnya, atau mungkin akhirnya kita kan butuh tetap aktif ya dok ya. Gitu. Ada nggak sih tips-tips dari dokter? Yang paling baik ya asupan ya, nutrisi harus baik ya. Asupan-asupan untuk tulang khususnya memang protein, terus kalsium, vitamin D3 itu baik ya. Terus tentu saja berolahraga secara rutin. 3-5 kali seminggu itu cukup baik. Durasi kurang lebih 30 menit sangat baik, disesuaikan dengan kemampuan. Yang penting rutin berarti ya dok ya? Rutin. Kalau misalnya yang olahraga cuma sempat seminggu sekali, tapi sekalinya olahraga langsung panjang durasinya, langsung lari atau gimana, itu berarti tidak disarankan? Ya biasanya itu akan menyebabkan namanya DOMS. DOMS itu ya delay onset muscle soreness. Jadi ya seperti ototnya kaget gitu ya, untuk segera dilakukan latihan yang luar biasa. Jadi mending rutin ya? Rutin dan rutin dan frekuensinya sama. Oke. Kemudian tadi terkait dengan suplemen, seberapa perlu sih kita mengkonsumsi suplemen, atau mungkin ada susu, kalsium segala macam, atau sebenarnya dari makanan yang kita konsumsi selama mungkin memang kualitasnya bagus dan bernutrisi itu cukup? Ya sebenarnya asupan yang cukup baik, gizi yang baik sangat baik ya, tapi untuk khusus untuk tulang memang vitamin D3 dan kalsium disarankan. Itu saja. Oke. Terakhir, fasilitas yang ada di Rumah Sakit Panti Rapih yang bisa kita nikmati terkait dengan tadi tulang. Ya, Panti Rapih punya khusus untuk trauma sport ya. Jadi kita punya klinik sport dan rehabilitasi klinik ya. Ya di situ ditangani oleh dokter-dokter yang cukup berkompeten, dari dokter bedah ortopedi dan traumatologi dan dokter rehabilitasi medik, dan juga dengan tentu saja dengan fisioterapi yang cukup handal ya. Oke. Jadi semua fasilitas lengkap. Kalau misalnya ragu-ragu ada mengalami sesuatu, mungkin nggak nyaman atau ada pembengkakan, datang langsung dan lebih baik konsultasi ya. Nanti betul. Seperti apa. Nah tadi kaitannya dengan kebiasaan kita berolahraga kan memang harus rutin ya dok ya. Nggak bisa yang kayak cuman seminggu sekali. Tapi kalau sekarang lihat kan olahraga juga kadang-kadang tren dok ya. Kita ngikut teman-teman komunitas atau mungkin FOMO lihat di Instagram, wah fotonya bagus, akhirnya kita ngikut segala macam. Nah kalau untuk yang baru mau memulai, dokter ada saran nggak gimana untuk bisa kita mulai tapi nggak kaget tadi dok? Maksudnya ada stepnya nggak, harus selain pemanasan ada apalagi nggak yang harus dilakukan? Ya intinya kita berolahraga sarankan rutin. Yang tadi saya bilang 3-5 kali seminggu, durasinya 30 menit itu sangat disarankan. Tetapi juga saya bilang ketika kita berolahraga, sadarlah dengan kemampuan diri sendiri, usia, komorbid masing-masing ya. Jadi memang secara garis besar itu pemanasan sangat penting untuk olahraga ya. Terus juga memakai alat-alat yang sesuai yang kita olahraga itu penting sekali. Terus jangan lupa dengan pendinginan. Jangan lupa dengan pendinginan, apalagi bertambahnya usia ya, itu harus pemanasan dan pendinginan harus baik sekali. Terus satu lagi nih terkait dengan olahraga, dan kadang-kadang itu kan ketika berat badan atau bentuk tubuh setiap orang itu beda-beda ya. Jadi olahraganya mungkin beda-beda. Kalau yang saya tahu mungkin ketika yang berat badannya terlalu berlebih, mungkin tidak disarankan yang berat. Itu benar nggak dok? Jadi gini, kalau semakin berat badan bertambah,
tentu saja beban terhadap sendi yang menahan tubuh kita akan semakin berat. Ya memang tidak disarankan obesitas atau kegemukan itu tidak disarankan karena akan mempercepat kerusakan pada sendi-sendi kita. Jadi sesuai dengan kalau berat badan normal itu sangat dianjurkan. Intinya begitu. Oke, berarti berat badan normal relatif bisa melakukan banyak hal ya, pilihannya lebih banyak jelas, gitu ya. Jelas, dan juga bisa semua jenis olahraga kan bisa dikerjakan. Kalau yang mungkin obesitas, overweight, yang disarankan apa dulu dok? Yang paling basic mungkin biar bisa tetap yang olahraga. Pasti olahraga jalan yang pasti ya. Terus ya tentu saja harus turunkan berat badan dulu. Yang pasti ya. Terus ya olahraga yang memaksa atau membebani dari berat badan kita, misalnya weight bearing yang luar biasa seperti olahraga lompat, olahraga sprint terhadap berat badan yang luar biasa, yang obesitas kan akan memperparah dari kerusakan dari sendi kita. Jadi turunin berat badan dulu, kalau sudah ideal baru bisa macam-macam gitu ya dok ya? Oke. Terima kasih dokter sudah bergabung hari ini. Banyak sekali informasi yang kita dapetin pastinya dan bisa bermanfaat juga. Dan untuk Anda, saudara, jangan lupa download aplikasi Pantirapiku karena banyak sekali informasi tentang Rumah Sakit Pantirapi yang bisa Anda dapatkan seputar pelayanan, kemudian jadwal periksa, semua detail ada di sana. Jadi jangan lupa download ya. Saatnya sekarang saya Felix Kris pamit. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.